Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات ومعاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali lewat kajian tafsir pada malam yang penuh berkah ini. Dan kita masuk pada bulan Sya'ban, bulannya penuh berkah. Dan menambah keberkahan bulan ini, kita menyaksikan dan melihat ada 3 manusia suci yang besar yang dilahirkan pada bulan ini, yaitu Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abul Fadl Abbas, ksatria Karbala, pembela utama Imam Husain di padang Karbala, dan Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihissalam. Semoga kelahiran mereka dapat menambah, menyinari hati kita dan ruh kita, dan dapat meningkatkan ma'nawiyah kita, ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian minggu yang lalu atau malam Jumat yang lalu, kita sudah membahas dan mendiskusikan tentang surat Al-Baqarah ayat 30, tentang pengangkatan Allah seorang khalifah di muka bumi ini. Kita sampai kepada ayat ke-32. Kita akan lanjutkan kepada ayat yang 33 insyaallah. Sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya, ayat ke-33, saya ingin sedikit memberikan tekanan beberapa poin. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji malaikat ketika Allah mengatakan bahwa Dia akan menjadikan seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Malaikat yang tidak memahami hal itu memprotesnya dan mengatakan bahwa mereka senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa menjadikan khalifah dari manusia di muka bumi ini yang seringkali mengadakan kerusakan dan pertumpahan darah? Malaikat tidak memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat tidak memahami bahwa mereka tidak memiliki isti'adad atau potensi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, karena malaikat sebagai bangsa ruhani, dan manusia di samping ruhani juga kuat, juga bangsa jasmani. Artinya jisim malaikat dengan jisim manusia tentu berbeda. Itu malaikat tidak memahaminya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam alaihissalam, tentu bukan mengajarkan seperti yang kita bayangkan, tetapi dengan secara fi'ali, secara dafa'i, secara spontanitas. Allah memberikan pengetahuannya secara laduni kepada Adam alaihissalam sehingga Adam mengenal asma.
Tentang asma sudah kita bacakan hadis dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bahwa asma yang paling agung adalah yang membuat malaikat terkesima, yaitu para hujjah Allah, hujjajullah, dan para imam ma'asum termasuk ya Rasulullah, yang kemudian Allah dan punya Adam menampakkannya kepada para malaikat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa mereka telah Allah ciptakan ruh-ruh mereka sebelum Adam alaihissalam. Hadis yang sering kita dengar bahwa Rasulullah bersabda, "Kuntu nabiyyan wa Adam bainat tini wa turab." Aku sudah menjadi nabi sementara Adam masih dalam keadaan diadonin, maka masih berupa tin dan turab, lempung dan tanah. Jadi arwah-arwah atau ruh-ruh para ma'sumin yang Allah tampakkan, kemudian Nabi Adam menampakkannya pada para malaikat adalah para imam ma'sum alaihissalam. Itu yang membuat malaikat terkesima ketika melihat dan mendengar nama-nama para ma'sumin tersebut. Sehingga mereka ada ungkapan di sini dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq, "Falamma ambahum bi asma'ihim," ketika Adam memberitahukan tentang asma-asma para ma'sumin itu, asma mereka, "waqafu ala 'azimi manzilatihim." Mereka berhenti, mereka terkesima karena keagungan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang ditampakkan nama gunung, nama lautan, nama matahari, nama yang lainnya, tentu tidak ada ungkapan a'zimi manzilatihim. Walaupun bisa jadi rahasia asal mereka juga ditampakkan. Tapi utama adalah yang Allah dan Adam tampakkan pada para malaikat adalah manzilatu al-asma, manzilatul aimatul ma'asumin. Ini yang perlu kita pahami, walaupun secara global. Dan tentu tidak mudah memahami ini, karena itu para mufassirin berbeda pendapat tentang makna al-asma. Ada yang mengatakan bahwa itu rahasia alam, ada yang mengatakan nama bumi, nama gunung, nama macam-macam. Ya, itu sangat mungkin Adam Allah ajarkan asrar, khawas, segala macam penciptaan Allah di alam semesta ini. Tapi yang utama dan paling agung dan yang ada hubungan dengan khalifah atau khilafah adalah para ma'sumin. Perhatikan baik-baik di sini Allah mengatakan dalam ayatnya, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Ya. Kalau sekedar nama gunung, nama laut, nama buah, nama semua macam-macam itu tidak ada hubungan secara langsung dengan masalah khilafah atau khalifah. Tetapi yang ada hubungan langsung dengan khalifah adalah para imam ma'sum setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah atau khilafah yang dipegang oleh para ma'sumin imam 12 itu adalah yang disinggung dalam ayat ini. Itu yang paling tepat. Ini perlu perenungan, perlu pemahaman yang dakik, yang mendalam tentunya, dan tidak semudah itu. Perlu kita diskusikan kembali. Jadi jelas bahwa khalifah yang disinggung di sini adalah khalifah yang asma-asma tersebut adalah khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga poin berikutnya yang perlu saya jelaskan di sini adalah tentang bahwa masalah khilafah masalah yang sangat penting. Karena kalau tidak ada khilafah, tentu risalah Allah kepada Rasulullah akan berakhir. Sementara risalah Allah harus berlanjut setelah wafatnya Rasulullah. Dan sebagai pelanjut risalah Rasulullah adalah khilafah. Dan yang menduduki khilafah atau sebagai khalifah adalah atau khulafa itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, perhatikan baik-baik, sebagaimana Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, akulah Allah yang akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Sudah tentu sangat jelas bahwa khalifah yang berhak menjadi khalifah sebenarnya sebagai wakil-wakil Allah adalah khalifah-khalifah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan khalifah-khalifah yang diangkat oleh manusia yang dengan keributan, dengan kecurangan, dengan pertumpahan darah, dengan kecurangan, dengan ancaman dan macam-macam.
Jadi kata khalifah adalah khalifah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Buktinya sangat banyak sekali, bahkan hadisnya mutawatir, bukan hanya sahih tentang masalah khalifah, yaitu khalifah 12 orang imam ini yang terdapat di kitab-kitab sahih ahli sunnah dan juga kitab sahih kitab Syiah Imamiyah, dan hadisnya mutawatir, tidak mungkin diragukan lagi masalah khalifah ini. Jadi jelas sekali pengakuan khilafah sebagai khalifah dari siapapun yang selain Imam 12 ini adalah pengakuan yang tidak berlandaskan sama sekali dan mengada-ngada, bahkan menentang keputusan dan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu global dari pembahasan masalah khilafah. Ya, insyaallah kita bisa memahamikan baik insyaallah.